Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anam. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, as-saimin was-saimat rahimakumullah. Puasa adalah bimbingan untuk rohani dan jasmani kita. Kalau kita tarik ke belakang tentang hakikat penciptaan kita, ketahuilah, jauh hari sebelum jasmani kita diciptakan oleh Allah, Allah terlebih dahulu menciptakan rohani kita. Kalau usia kita sekarang 50 tahun, maka 50 tahun yang lalulah Allah ciptakan jasmani kita. Lalu kapan arwah-arwah kita diciptakan oleh Allah? Kalau jasmani diciptakan ada yang tua dan ada yang muda. Ada yang terlebih dahulu diciptakan, ada yang belakangan diciptakan. Tapi bicara tentang rohani, ketahuilah bahwa rohani diciptakan dalam tempo yang bersamaan. Dan ketahuilah bahwa rohani itu adalah suci. Rohani tidak pernah kufur. Rohani tidak pernah ingkar. Ketika para arwah kita, semua manusia dikumpulkan di hadapan Allah, saat itu Allah bertanya dan Allah abadikan, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Apakah kalian wahai para arwah ridho aku sebagai Tuhan kalian? Kata Allah di dalam surah Al-A'raf, Allah menceritakan, qalu bala syahidna. Maka arwah-arwah semua manusia menjawab, ya Allah, kami ridho, kami setuju, kami sepakat. Engkau adalah Tuhan kami dan kami adalah makhluk ciptaanmu. Dan ketika rohani kita dilahirkan bersama jasmani kita, disitulah awal muawwal atau asal muassal kehancuran dalam diri seseorang dimulai. Betapa tidak, jasmani yang punya banyak kemauan, jasmani yang inginnya dituruti, dia punya mimpi, dia punya ambisi, dia punya segalanya. Dan disitulah kadang ruh kita tidak mampu berdaya menjadi imam untuk menaklukkan kemauan jasmani. Itulah kenapa Allah turunkan para nabi dan rasul. Allah utus para utusannya. Allah turunkan kitab sucinya. Allah jadikan agamanya untuk menyelamatkan umat manusia. Pada intinya untuk memberikan bimbingan kepada rohani seseorang. Agar rohani mengambil peran. Agar rohani menguasai dan menjadi imam daripada kemauan-kemauan jasmani. Itulah kenapa sering kita dengar bahwa orang yang menyampaikan tausiah, orang yang menyampaikan hadis-hadis Nabi, orang yang menyampaikan firman-firman Tuhan disebut para rohaniawan atau para pembimbing rohani. Pemirsa, dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, puasa adalah salah satu cara penggabungan untuk membimbing jasmani dan rohani seseorang. Bagaimana lewat menahan lapar dan haus. Badan yang tadinya berisi penuh makanan dan minuman dikosongkan atas perintah Allah. Yang tak lain dan tak bukan tujuannya adalah untuk membiasakan, untuk membimbing, untuk mempersempit buhul-buhul yang biasanya ditunggangi oleh iblis untuk menguasai jasmani kita. Maka lewat puasa ini berlahan kita diberikan pencerahan, berlahan kita diberikan kesadaran, dan berlahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar bahwa puasa merupakan pelita, puasa merupakan penuntun dari rohani seseorang untuk kembali kepada hakikat penciptaannya, di mana setiap rohani yang terlahir beserta jasmani semua dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir dalam keadaan jasmani yang suci dan tentu saja dalam keadaan rohani yang suci. Kalau kita dengar ada hadis yang mengatakan keluar dari Ramadan maka laksana keluar daripada rahim seorang ibu, suci bersih tanpa dosa, maka dapat kita pastikan orang yang memanfaatkan kemuliaan, kesempatan emas di bulan suci Ramadan ini, dia akan memperoleh kembali kesuciannya, dia akan memperoleh kembali kesempurnaannya sebagaimana pertama kali arwahnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran ketika Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin, Allah katakan, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Ingat,
Kebanyakan ahli tafsir mengartikan fi ahsani takwim ini adalah dalam bentuk jasmani yang paling sempurna. Tapi seorang ulama besar, Syekh Abdul Qadir Jailani, mentafsirkan ayat ini dengan fi ahsani takwim adalah dalam bentuk keadaan rohani yang paling sempurna. Rohani yang suci, rohani yang bala syahidna. Kami beriman, kami patuh, kami tunduk kepadamu ya Allah. Dan ketahuilah, ketika Allah katakan summa radadnahu asfala safilin, rohani itu sedang diuji untuk menjadi imam, untuk menjadi pemimpin daripada jasmani kita atau raga kita. Bagaimana jiwa dan raga menyatu utuh dalam diri seseorang, dan tentu saja dalam bimbingan sang Nabi, dalam petunjuk Allah Jalla Jalaluh, sang penguasa alam semesta. Mudah-mudahan puasa kita bermanfaat untuk menjadi pembimbing rohani kita agar lebih baik. Mudah-mudahan puasa kita berefek positif dalam kehidupan kita setiap harinya. Keluar kita dari bulan Ramadan, predikat kita sebagai orang yang beriman semakin bertambah, kemuliaan kita sebagai orang Islam semakin bertambah. Semoga Allah meridhai kita semua dan menerima puasa kita semua pada hari yang mulia ini. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.